أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي آيات أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الحديث: الصلاة معراج المؤمن. وفي حديث الأخرى: الصلاة عماد الدين، الصلاة مفتاح الخير. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, juga kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam ada beberapa malam yang sangat istimewa, di antaranya malam Isra Mi'raj, malam Lailatul Qadar, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Maulid. Ini adalah malam-malam yang istimewa. Tapi untuk Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa, malam yang paling afdal untuk beliau, itulah malam Isra wal Mi'raj. Karena pada malam itu Allah muliakan Nabi Muhammad dengan satu kemuliaan yang tidak pernah Allah muliakan Nabi sebelumnya, dan tidak akan Allah muliakan orang-orang setelah Nabi Muhammad dengan kemuliaan itu. Itulah Isra wal Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Peristiwa Isra ini langsung dikisahkan oleh Allah, langsung difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, sebagaimana Allah berfirman: Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan seorang hambanya, artinya Nabi Muhammad, lailan,
pada satu malam minal Masjidil Haram, dimulai daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Untuk apa Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah? Supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawali menceritakan kisah Isra Nabi dengan kalimat subhana, yang mana kalimat subhanalladzi ini kalimat tasbih. Makna tasbih tansih, mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Bayan, Allah menyertakan kalimat tasbih dengan Isra agar terjaga, terhindar oleh orang-orang yang berakal pemahaman-pemahaman yang ada pada Allah menyangkut masalah berbentuk, berjihad, berhad, dan bertempat. Artinya supaya orang berakal itu jangan terpaham bagi Allah itu ada bentuknya Allah, ada jisimnya Allah, ada tempatnya Allah, ada jihadnya Allah. Walaupun Allah sudah mengisrakan Nabi Muhammad bertemu dengannya, tetap Allah itu ditasbihkan daripada 4 macam, berjisim dan berhad, bertempat dan berjihad, itu tidak ada. Apalagi kalau kita lihat dalam tafsir, misalnya Fawatihil Uluhiyah, di sana disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah ainian haqiqatan, dan dia berbicara dengan Allah kalaman tafsilian, perkataan yang serinci, bila kaifa wala aina. Nabi Muhammad melihat Allah, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad berkalam dengan Allah, mendengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu. Bila kaifa, tidak dapat kita tanyakan bagaimana, wala aina, dan tak dapat kita tanyakan di mana, enggak pakai di mana, enggak pakai bagaimana. Bila wad'in, tidak pakai tempat, wajihatin, tidak pakai arah. Bila muqaranah, tidak bersertaan, wala muqarabah, tidak juga berdekatan, wala bu'dun wala qarbun, tidak jauh dan tidak dekat. Bal al-hudur wal surur wal husun wal husun, yang itu tidak dapat dipahami, kata beliau, melainkan orang-orang yang sudah mempunyai zuk yang sahih pada diri. Begitulah pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam tafsir Rubaiyah juga jelaskan bahwasanya subhanalladzi, di samping dia kalimat tasbih, dia itu mengandung makna ta'ajub. Yang mana ta'ajub itu perkara yang mengherankan, yang tidak lazim terjadi. Maka sesuatu yang ta'ajub, sesuatu yang tidak lazim terjadi itu aneh namanya. Tapi yang paling aneh itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad jasadnya, bajunya, sorbannya, kalau pakai sandalnya juga berangkat ke langit bertemu dengan Allah. Apakah itu tidak aneh? Itulah yang paling aneh, kejadian yang aneh di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi
dengan hambanya pada satu malam. Nabi Muhammad itu tidak sanggup berjalan, tidak sanggup dia itu jalan tanpa dengan izin Allah, karena perjalanan yang sangat jauh di antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu sangat jauh, bahkan 1 bulan perjalanan. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha itu sangat jauh lagi. Bukankah disebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Antara langit pertama dengan kedua juga 500 tahun perjalanan. Bayangkan jauhnya. Itu Nabi Muhammad tidak sanggup Isra dengan sendirinya, tidak sanggup Mi'raj dengan sendirinya, melainkan dia diisrakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah, dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya Muhammad tidak ada kemampuan. Bi'abdihi lailan. Nabi Muhammad itu diberangkatkan oleh Allah, diisrakan oleh Allah dengan jasadnya dan ruhnya. Karena dalam kitab tafsir juga disebutkan bahwasanya makna hamba itu jasad dan ruhnya. Bukan jasad saja, bukan ruh saja. Maka ulama tafsir menjelaskan bahwasanya Isra Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab itu berangkat jasadnya dan juga berangkat ruhnya. Itulah kata-kata hamba. Dan dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juga dijelaskan hitungan Nabi Muhammad Isra itu 34 kali Nabi Muhammad Isra. Nabi Muhammad Mi'raj 34 kali. Cuma 1 kali dengan jasad dan ruhnya, itulah bertepatan 27 Rajab. Adapun dengan ruh itu 33 kali itu terjadi sebelumnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi nubuwah sudah terjadi. Begitu keterangan dalam kitab itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari mana Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah? Dari masjid yang sangat mulia. Mana masjid yang sangat mulia? Adalah Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram ini masjid yang pertama sekali dibangun di permukaan bumi ini. Yang mana Masjidil Haram ini satu masjid yang nilai ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah 1:100.000 kali. Yang mana Masjidil Haram ini tidak ada istilahnya makruh tahrim sembahyang. Kalau di masjid kita ada 5 waktu yang haram hukumnya sholat, mulai daripada setelah sholat subuh, naik matahari, istiwa, setelah sholat asar, saat matahari mau tenggelam, itu berlaku di masjid-masjid kita. Tapi di Masjidil Haram, bahkan di tanah haram itu tidak ada waktu yang makruh salat. Setiap waktu bisa untuk salat. Itu hebatnya dan mulianya. Tidak berlaku di masjid-masjid yang lain. Para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan masjid inilah sebenarnya tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Hingga bahasa Rasulullah dalam sebuah hadis, syarrul makani aswaq waqtur. Sejelek-jelek tempat, sejorok-jorok tempat di permukaan dunia ini 2 kata Rasulullah. Yang pertama jalan, yang kedua pasarnya pajak tempat dagang. Sebaik-baik tempat di dunia ini kata Rasulullah di bumi ini adalah masjid. Fa in lam tajlis fil masjid falzam baitaka. Hingga Nabi memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu memang tidak sanggup duduk di masjid, tidak bisa diam di masjid, maka kata Rasulullah, maka tetaplah kamu, diamlah kamu di rumahmu. Ini pesan Rasulullah. Tapi yang anehnya zaman sekarang ini lebih-lebih kaum laki-laki di masjid nggak sanggup, di rumah sendiri juga nggak sanggup. Yang sanggupnya di tempat yang jorok, di warung kopi, di jalan, di pasar. Ini perlu kita kurangi.
jangan sering duduk di tempat yang jorok, karena duduk di tempat jorok menambah dosa kita kepada Allah. Bukan artinya haram duduk di warung kopi, bukan. Itu harus kita sadari, itu tidak baik. Walaupun berhajat kita untuk minum kopi, cukup setengah jam. Ngapain duduk di warung kopi mulai jam 7 malam pulang 12? Itu keliru dan melenceng daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilal Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis itu? Allati barakna haulah, yang Allah katakan di sekeliling Masjidil Aqsa, negeri-negeri, kota-kota di sekelilingnya yang Allah telah berkati dengan berkah dunia, buah-buahan, pohon-pohonan, kekayuan. Dan Allah berkati juga berkat akhirat. Apa itu? Itu Masjidil Aqsa, tempat turunnya malaikat, tempat ibadahnya para nabi. Bahkan lagi ada keterangan bahwasanya mahsyar pun nanti hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat itu nanti ada di posisi di Palestina. Itu saking barakahnya negeri Palestina itu. Linuriyahum min ayatina. Untuk apa? Hikmah, faedah daripada Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, perjalanan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan mempernampakkan, memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Itu makanya banyak sekali yang dilihat oleh Nabi Muhammad dari perjalanan Masjidil Haram sampai Al-Aqsa. Itu ajaib-ajaib semuanya yang dilihat. Sampai dari Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha sampai ke aras, semuanya yang aneh-aneh dilihat. Termasuk bertemu dengan Allah para nabi, melihat semua malaikat kauni, langit pertama dan seterusnya. Itu semuanya satu keajaiban yang luar biasa. Apalagi beliau bertemu dengan Allah, itu lebih ajaib lagi. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat kelakuan hambanya Nabi Muhammad dan juga mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa hikmah daripada Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan 3 ilmu. Satu ilmu yang Allah berikan, Nabi Muhammad wajib menyembunyikannya, tidak boleh bocor kepada orang lain. Jangan sampaikan kepada orang lain. Ilmu khusus untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, ilmu pilihan. Mau disampaikan silakan, mau tidak silakan. Yang ketiga, ilmu yang wajib disampaikan kepada umum dan khusus, termasuk adalah syariat melaksanakan ibadah sholat. Maka sembahyang ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang kewajiban yang berwaktu yang diwajibkan kepada orang beriman, yang mana sudah jelas waktunya mulai waktu zuhur, asar dan seterusnya. Maka dengan ini begitu kita sampai waktu asar, sampai waktu zuhur, apapun kegiatan, putuskan kegiatanmu, tinggalkan pekerjaanmu, dan setelah melaksanakan ibadah salat sambung lagi pekerjaan. Maka jagalah ibadah yang 5 waktu. Apalagi Rasulullah mengatakan keistimewaan daripada sembahyang ini, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang ini sebenarnya pertemuan kita dengan Allah. Sembahyang ini orang-orang beriman dengan apa mi'rajnya? Dengan sembahyang. Maka orang-orang yang betul-betul sholat, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia munajat dengan Allah, berbicara dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Cuma karena kita ini sembahyangnya hau-hau, begitu takbir ingat warung, ingat kebun, tak terasa nikmat kita kepada Allah, tak terasa nikmat.
Hingga Nabi Muhammad menyebutkan wa ju'ilat qurrata 'aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan hatiku, kata Nabi Muhammad, dalam sembahyang. Nabi Muhammad itu kapan beliau senang? Kapan beliau gembira? Nabi Muhammad itu senang yang luar biasa, gembira yang luar biasa waktu beliau sholat. Itu makanya Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya, nggak terasa bengkak. Kenapa? Nikmat. Kalau kita ini apa? Terasa capek. 5 menit, 4 menit pun kita capek. Kenapa? Nggak ada rasa nikmat. Kenapa? Nggak ada rasa mikrahnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada khusyuknya kita kepada Allah saat salat. Artinya ingatan kita, perasaan kita ngembang. Semestinya semua perasaan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salat ini Rasul katakan as-salatu imad. Sembahyang tiangnya agama. As-salatu miftahul khair. Salat itu kunci kebaikan. Artinya pada hadis ini juga Nabi mengisyaratkan jaga baik-baik tiang agama kita. Kalau puasa, kalau haji itu laksana sesuatu amalan yang berada di atas tiang, maka tiangnya adalah sembahyang. Rasul katakan as-salatu miftahul khair, anak kunci kebaikan itu salat. Kalau orang mau baik dunia dan akhirat, sembahyangnya perbaiki, maka jelas orang tidak akan bisa menjadi baik kalau tidak salat. Apapun yang dia miliki, apapun yang sudah dia dapatkan, dia tidak akan bisa tenang, tidak bisa tentram tanpa ada as-salat. Maka sembahyang ini miftahul khair. Kalau ingin baik diri kita, ingin baik keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang kampung kita, masyarakat kita, maka suruh dia salat. Kenapa? Salat itu anak kunci, modal, alat, sebab yang kuat untuk mendatangkan kebaikan pada seluruh perbuatan kita. Apalagi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, as-salatu awwalu ma yundaru yaumal qiyamah min amal amal. Amalan yang pertama, ibadah yang pertama di hari kiamat yang akan diperiksa adalah sembahyang, kata Rasulullah. Fa in wujidat tammatan, kalau salatmu itu diperiksa oleh malaikat Allah sempurna, mulai dari wudhunya, taharahnya, istinjanya, mulai takbirnya sampai salamnya, semuanya sempurna, tidak ada yang keliru. Qubilat minhu wasairu amali. Hebatnya sembahyang ini, maka sembahyangnya diterima, dikabulkan oleh Allah, dan yang kedua dikabulkan ibadah-ibadah yang lain. Anak kuncinya sudah didapatkan, diterima, yang lain masuk sendiri. Kalau kepala yang sudah lewat, ekornya masuk semua, pengikutnya masuk semuanya. Sebaliknya, fa'in wujidat naqisatan, kalau sembahyang itu diperiksa, ditemukan kekurangan, ya taharahnya tidak lewat, istinjanya tidak benar, wudhunya tidak benar, mandi wajibnya tidak benar, takbir sampai salam tidak benar, Fatihah tidak benar, rukuk tidak benar, ruddat, ditolak alaihi, sembahyang itu ditolak, wasairu amali, dan juga ditolak seluruh amalan. Maka solusinya agar sembahyang diterima, kuasai ilmu dan salat. Bahkan fikih menyebutkan ada orang yang sholat 10 tahun tapi nggak mau belajar, ikut-ikut saja. 10 tahun sudah salatnya. Begitu dia belajar, ketahuan bahwasanya wudhunya selama ini tidak benar, sholat selama ini tidak benar, maka wajib di atas orang itu mengqada sembahyang 10 tahun yang lewat. Kenapa? Karena sembahyang selama itu tidak berilmu, maka berhati-hatilah ibadah tanpa ilmu. Bahkan Rasul mengisyaratkan al-ilmu imamul amal wa amal tabir. Jelas bahasa Nabi. Ilmu itulah imamnya amal. Sebelum beramal harus ada imam kita untuk beramal. Apa itu imam? Adalah ilmu. Adapun amal pengikutnya. Kalau ilmu
yang dimuliakan oleh Allah, jaga ibadah dengan baik. Tidak mungkin kita jaga ibadah dengan baik tanpa ilmu. Belajarlah dan beramal. Mudah-mudahan siratal mustaqim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ala la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat